Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, selamat datang dalam online service Rock Ministry. Well, pastikan hari ini setiap dari kita bersuka cita dan bersemangat karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Warga kerajaan, melalui online streaming ini kami percaya setiap dari kita akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari warga kerajaan, siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Catat dan renungan khotbah yang dibagikan, jangan lupa ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa. Ku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebesaranmu sampai ke tinggikanlah dirimu mengatasi
datang menyembahmu dan mengaku Yesuslah mau bersyukur kepadamu di antara bangsa. Ku mau bermaksud bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebesaranmu sampai
Kami percaya Engkau ada di sini pagi ini Tuhan. Ketika umat-Mu meninggikan, memuliakan Engkau, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Amin. Kami rindu memuji menyembah Engkau lebih lagi. Sungguh kasih-Mu mempesona hidup kami. Mempesona diriku. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat pujian ini, nyanyikan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari yang percaya sama-sama nyanyikan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Kami bersyukur lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sungguh kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai kami ada pagi ini, semua karena kasih Tuhan bagi kami. Mari saya undang warga kerajaan sendiri nyanyikan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Angkat suaramu bagi Dia. Yang Kau limpahkan. Amin. Sama-sama. Lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Yes Lord. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Berapa banyak yang percaya bersama Tuhan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Beri sorak-sorai meriah bagi Raja kita. Haleluya. Yes. Mari lomba pujian, tepuk tangan bagi Raja. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Siap-siap serukan nama Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, sebab Engkau yang bekerja di dalam kami, Tuhan Yesus. Engkaulah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Serukan namanya Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan
kemuliaan-Mu besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Yes. Haleluya. Lebih meriah lagi sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang terbesar di dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi ini Engkau menemukan hati-hati kami yang sungguh-sungguh rindu untuk melakukan firman-Mu. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu pagi ini. Hati kami terangkat bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menyelidiki setiap kami yang ada di tempat ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari beri sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi nyanyikan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis di hidupku. Benar Tuhan, amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, habis di hidupku. Ku berjuang. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
kasih Tuhan Yesus. Bagimu pujian kami, penyembahan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. How to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulisnya itu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan saudara, ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya, ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya, jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah ya lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan. Yang karunia-Nya karunia kesembuhan, ya. Belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga, I love you gak cukup. Tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya. Harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya,
putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya nggak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat dan salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menghadapi keadaan saat ini janganlah kita menjadi takut. Ingat janji Tuhan dalam hidup kita, tetap berserulah kepada Tuhan. Lakukanlah dengan tekun, setia, dan juga taat. Maka Ia akan memberikan jalan keluar dan membela perkara kita. Warga kerajaan, apa yang Tuhan coba untuk tunjukkan kepada kita melalui keadaan sulit saat-saat ini, hari-hari ini. Dalam kitab Yesaya 37 ayat 30 menuliskan, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Sadar atau tidak sadar, dalam melakukan aktivitas, kegiatan kita sehari-hari, ataupun saat sedang berdiam diri, sebenarnya kita sedang melakukan satu kegiatan menabur. Amin. Entah itu menabur hal yang baik atau hal yang buruk. Tentunya kerinduan kita semua adalah menabur hal yang baik, sehingga dalam hidup kita akan menuai yang baik pula. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hasil atau tuaian dari setiap benih yang kita tabur itu berbeda-beda? Apa yang membedakannya? Hal yang pertama, kita harus memperhatikan apakah tanah di mana kita menabur, yaitu menabur benih, adalah tanah yang berbatu, tanah yang keras, tanah di tepi jalan, atau tanah yang subur. Semakin subur ladang atau tanahnya, maka semakin berlipat panen yang akan kita tuai. Amin. Yang kedua, kita sebagai penabur, kita harus tahu betul waktu dan saat yang tepat kapan untuk menabur. Jika kita ingin apa yang kita tabur menjadi tidak sia-sia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merawat benih itu sendiri. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang dirawat dengan baik hingga waktu panen, maka benihnya tidak akan kosong. Kita akan mendapat benih yang gemuk, berisi, dan bertumbuh dengan baik. Yang keempat, hal selanjutnya adalah ketika kita dengan setia, dengan tekun, dan penuh kesabaran mengerjakannya, maka Tuhan akan menentukan kapan saat terbaik untuk menuai tiba. Wow! Warga kerajaan, jika hari-hari ini kita belum menuai, maka kita harus belajar mengetahui kenapa taburan kita belum menghasilkan tuaian yang maksimal. Gaya hidup penabur harus selalu ada pada setiap kita warga kerajaan. Sekalipun berada di tengah situasi atau keadaan yang sulit seperti sekarang ini, jangan makan semua hasil panen kita. Harus ada benih-benih yang ditanam. Karena di tahun ini kita hidup dari apa yang pernah kita tabur sebelumnya. Dan di masa yang akan datang, apa yang kita tabur hari-hari ini akan bertumbuh dan kita akan menuainya. Haleluya. Garis bawahi hal ini. Di masa-masa kesulitan, kesukaran, kekeringan yang kita hadapi, jangan pernah kita makan benih yang seharusnya kita tabur. Pada tahun yang ketiga, dalam versi terjemahan The Passion Translation dikatakan di sana, life will be normal again. Artinya apa bagi kita? Artinya adalah bahwa ada pengharapan bagi setiap kita. Ada masa depan tersedia bagi para penabur. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, milikilah gaya hidup yang murah hati. Marilah kita tetap menabur dalam segala keadaan, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Selain itu, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jika kita berhenti menabur, maka kita akan berhenti untuk menuai juga. Dalam ibadah online service kita hari ini, kami memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang warga kerajaan bisa lakukan untuk menabur hari ini. Yang pertama, dengan scan QR Code yang tersedia bagi warga kerajaan yang mau menabur melalui electronic payment. Cara berikutnya adalah melalui rekening bank BCA
669 019 1090 atas nama GBI Lembah Pujian Denpasar untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa, berikan setiap kami hikmat-Mu untuk mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan atas kami. Kami mau menyisihkan berkat yang kami terima untuk ditabur dalam ladang-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan penuh iman kami bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kami siap penabur dengan limpah ucapan syukur dan sukacita. Amin. Selamat menabur warga kerajaan. Just remember that life will be normal again. God bless you. Mari Roh Kudus urapi kami dengan kemampuan kami yang terbatas, karena kami tahu ketika kami membiarkan dan tinggal di dalam-Mu Roh Kudus, kami akan mampu menyerap, mengerti, bahkan melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kami. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara, bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara besar. Dalam nama Yesus kami siap dengar, renungkan, lakukan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita boleh berkata, amin. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita, saudara. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya tetap percaya bahwa tema kita pada ibadah kedua ini bicara tentang hati kita. Ya, saya berikan sebuah tema adalah selalu jaga hati. Atau kalau disingkat sejati, ya sejati itu selalu jaga hati. Kenapa hati kita perlu untuk selalu dijaga? Karena hati kita ini sangat mudah sekali untuk berubah. Contohnya begini, beberapa waktu yang lalu saya perhatikan ada waktu itu saya dan beberapa teman-teman akan pergi beberapa keluarga, lalu kemudian teman-teman saya bilang begini, ayo yang laki-laki satu mobil aja, yang wanita-wanita satu mobil saja. Saya terbiasa suami dan istri satu mobil. Lalu saya tanya pada teman saya, kenapa kok laki-laki harus kumpul satu mobil, istri-istri kumpul satu? Enggak Pak, nanti kita salah ngomong, daripada berantem perjalanan kita jadi enggak enak. Nah Bapak Ibu, jadi ternyata suami istri itu seringkali jarang ngobrol. Kenapa? Karena takut salah ngomongnya jadi ribut. Saya mau katakan, ya, satu hari saya tanya pada sepasang suami istri yang sedang ribut, suka berantem. Saya tanya begini, Pak, Bu, gimana di rumah? Suka ngobrol nggak? Terus si suami bilang begini, ya ngobrol Pak kalau ada hal-hal yang penting. Saya bilang, mulai hari ini rubah. Jangan ngobrol kalau ada hal yang penting, tapi ngobrollah untuk hal-hal yang tidak penting. Karena seringkali saudaraku kita ngobrol hal yang penting, ujungnya satu setuju, satu enggak setuju, akhirnya jadi ribut. Artinya apa? Kita tidak mudah untuk menjaga hati kita. Karenanya Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan cuma sekedar menjaga, tetapi dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena Tuhan memang bicara pada waktu itu kepada Nabi Samuel, waktu Nabi Samuel akan memilih siapa yang akan ditunjuk menjadi raja Yahudi. Ya, dikatakan begini, 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Memang betul manusia tidak bisa melihat hati kita, tapi manusia bisa melihat hati kita lewat apa yang bisa dilihat mata. Artinya sikap kita, perbuatan kita, respon kita, body language kita, ekspresi kita dan sebagainya.
Karenanya pagi hari ini kalau saudara mau melihat masa depanmu indah, kalau saudara mau melihat rumah tanggamu berbahagia, kalau saudara mau melihat bisnismu berkembang, ayo dimulai daripada jaga hati. Karena ikut Tuhan itu caranya berbeda dengan dunia. Kalau dunia di luar diri kita yang berubah, baru kita mengalami perubahan. Tetapi di dalam Tuhan enggak, dari dalam diri kita yang berubah akan terpancar keluar, termasuk keberhasilan saudara menjaga hati akan berdampak keberhasilan saudara untuk memelihara rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera, bisnismu berkembang dan mempermuliakan Tuhan, termasuk pelayananmu akan berbuah lebat. Kenapa? Karena kita mampu menjaga hati kita. Seringkali di dalam khotbah saya sampaikan bahwa nasib dan jodoh sebenarnya bukan di tangan Tuhan tetapi di tangan kita. Karena Tuhan merencanakan sesuatu yang indah. Bahkan rencana Tuhan bukan seumur hidup saudara. Sampai saudara tinggalkan dunia ini, Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah buat satu rancangan program untuk saudara menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi saudaraku, masa depan saudara harusnya indah kalau cara kita benar dalam hal ini. Bagaimana kita memelihara hati dan hidup kita. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya perlu sampaikan bahwa di Kristen ini tidak ditekankan tentang legalistik. Apa yang dimaksud dengan legalistik? Ini legal, ini ilegal. Ini halal, ini haram. Tidak diatur cara saudara berbusana. Tidak sebuah keharusan saudara datang ke gereja harus mandi dulu supaya bersih. Saudara bisa datang dengan segala keadaan. Ya karena itu saudaraku, ada anak muda di tempat saya bertanya, Pak, ukuran rok wanita itu berapa senti dari atas lutut? Oh, di gereja tidak diatur seperti itu, tapi sebelum kita kenakan, tanya, apakah yang saya kenakan mempermuliakan atau mempermalukan Tuhan? Jadi saudaraku, saya akan ajak kita lihat satu dialog daripada Tuhan Yesus tentang makanan. Matius 15:17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut dan lalu dibuang di jamban atau ke toilet? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa persoalannya bukan yang masuk ke mulut tetapi yang keluar dari mulut kita, itu yang bisa membuat hal-hal yang menajiskan. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, di Kristen tidak dikatakan tentang halal dan haram, ini boleh dan tidak boleh. Saudaraku, memang betul ada di dalam Imamat pasal 11. Imamat pasal 11 di sana dikatakan yang boleh dikonsumsi, yang boleh dimakan adalah hewan-hewan berkaki 4 dengan 2 syarat, berkuku belah dan memamah biak. Sapi berkuku belah dan memamah biak boleh. Untuk ikan harus yang bersisik. Contoh, lele kan tidak bersisik. Lalu banyak orang bilang, Pak, jangan terlalu dibegitukan Pak. Kalau memang tidak boleh dimakan, untuk apa Tuhan ciptakan? Sebentar dulu saudaraku. Tuhan ciptakan ada yang bisa dan boleh dan pantas untuk dimakan. Dan ada yang tidak pantas untuk dimakan. Lalu untuk apa diciptakan? Untuk cleaning service. Saudaraku, lele dan sejenisnya yang tidak bersisik, mereka memakan logam-logam berat di air. Mereka makan hal-hal yang jorok, yang kotor di air. Tujuannya apa? Supaya ikan yang layak dikonsumsi menjadi sehat dan bersih. Jadi artinya ada yang layak untuk kita makan. Kembali kepada apa yang saya sampaikan tentang halal dan haram, saya mau katakan di dalam Imamat 11 yang ditulis adalah dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Yang mengerti bisa katakan amin. Untuk menjaga kesehatan, bukan soal boleh atau tidak boleh. Kita lanjut apa yang Yesus katakan tentang makanan.
Matius 12:34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ini yang sering saya sampaikan, setiap kita punya kelemahan dan kekurangan, tapi satu hal, jangan punya hati yang jahat. Yang mengerti bisa katakan amin. Mungkin kita kurang pinter, mungkin kita kurang cekatan atau nunggu disuruh dulu, mungkin kita kurang rapi kerjanya, mungkin habis pakai barang nggak kembaliin ke tempatnya, ada banyak kekurangan, atau kita suka terlambat, kita kurang disiplin dan sebagainya. Satu hal, jangan punya hati yang jahat, karena Tuhan melihat hati kita. Ya, jadi pagi hari ini kata hati itu ada 4 huruf, H-A-T-I, hati, dan itu merupakan 4 poin yang kita akan bahas pagi hari ini. Mulai dari huruf yang pertama yaitu huruf H. Apa yang dimaksud dengan huruf H? Haus. Ya, haus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, bukan minta uang, bukan minta fasilitas, mereka minta air. Kenapa saudaraku? Karena haus. Makanya Yesus katakan di dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, hari-hari ini rasa haus dan lapar itu sudah mulai menipis. Saya tidak bilang hilang sama sekali. Ya, saya mengingat pada waktu awal gereja Rock ini berdiri tahun 89. Waktu itu sebelum Pak Arifin masuk ke Bali tahun 89, saya ada persekutuan doa di Singaraja, dan persekutuan doa itu juga ada di Denpasar. Kalau di Gunung Kidul Pak Franky, di Jalan Katerangan Denpasar Bu Kristi, di Singaraja saya, ya. Itu tahun 87 sekian lah. Tahun 89 lalu masuklah Pak Arifin, Tuhan utus untuk ke Bali. Nah, ibadahnya itu di Gedung Kumbasari Teater, gedung bioskop, Jalan Gajah Mada. Jadi Sabtu, saudara kasih Tuhan, saya data semua anggota persekutuan yang tidak punya gereja itu untuk pergi sama-sama ibadah di gedung bioskop Kumbasari Teater. Lalu saya siapkan kendaraan umum dan kami berangkat dari Singaraja setiap minggu jam 5 pagi. Karena ibadahnya jam 8. Jam 5 pagi, dan perlu saudara ketahui, dulu tahun 80 sekian jalan Singaraja Denpasar masih sempit, tidak selebar sekarang. Sekarang udah lumayan sekali ya saudaraku, dan berlubang-lubang sehingga kendaraan itu butuh 3 jam dari Singaraja ke Denpasar. Ibadah mulai jam 8. Sedangkan jam 10 gedung bioskop masih berfungsi. Jadi kalau pengkhotbahnya nggak ada timekeeper zaman dulu saudaraku ya, khotbahnya bisa kadang-kadang kepanjangan, penonton bioskop di luar gedung gedor-gedor. Kenapa? Karena mereka mau nonton bioskop. Jadi antara jemaat yang keluar gedung kadang-kadang bertabrakan dengan penonton yang menonton bioskop. Nah, pada waktu saya menyiapkan kendaraan jam 5 subuh, beberapa orang yang dari desa, dari luar kota mungkin agak terlambat naik motor, sehingga kumpulnya di rumah saya. Mereka letakkan motor, naik kendaraan umum bareng-bareng ke Denpasar. Kadang-kadang kendaraan karena sudah ditunggu terlalu lama, kendaraan berangkat dulu. Apa yang dilakukan mereka? Nyusul naik motor dari Singaraja ke Denpasar hanya untuk ibadah. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada rasa haus dan lapar. Nah, rasa haus dan lapar ini saya mau katakan tidak bisa dibendung oleh jarak, tidak bisa dibendung oleh biaya, tidak bisa dibendung oleh segala kesibukan dan aktivitas. Kepengennya itu selalu ibadah. Kepengennya itu selalu ada dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan hal ini perlu ada dalam kehidupan kita. Dan waktu itu saya masih ingat, saudaraku, presenter masih ada di Denpasar. Jadi hari Minggu ke Denpasar, ya saudaraku kasih Tuhan, waktu itu kalau nggak salah hari Selasa, presenter di Denpasar, jalan di Ponegoro sana, orang pergi ke Denpasar. Jadi ada satu haus dan lapar.
Saya sangat yakin dan percaya kalau kita datang dengan rasa haus dan lapar, saudara akan dipuaskan. Kenapa? Kalau orang nggak haus, kalau orang nggak lapar, ditawarin makanan, disuguhin minuman, dia tidak akan tertarik. Tetapi waktu haus dan lapar, saya sangat yakin dan percaya ada satu semangat dorongan yang kuat dari dalam diri kita. Kita lihat dulu. Mazmur 63 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkau Allah, ya, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Raja Daud menyatakan terbuka juga terhadap kehausan hatinya. Bahkan di dalam Mazmur pasal 42 di sana ditulis, ya seperti rusa rindu akan sungaimu. Saya sangat percaya saudaraku, rusa ini, air itu bukan keinginan tapi kebutuhan. Kita haus kepada Tuhan itu sebetulnya bukan keinginan, tapi kebutuhan jiwa kita yang tidak bisa terjawab, terpenuhi oleh hal-hal yang dunia. Karenanya kita perlu meninggalkan sejenak aktivitas saudara. Untuk apa? Mengisi, ada sesuatu yang perlu, ada satu dahaga, ada satu kehausan di hati kita yang perlu diisi. Nah, rusa ini saudara membutuhkan air bukan cuma sekedar minum memenuhi dahaga. Waktu rusa itu dikejar oleh binatang yang lebih besar yang akan memangsa dia, taruhlah harimau. Yang mengejar dia mencari air, dia menenggelamkan tubuhnya ke dalam air, hanya memunculkan hidungnya saja di permukaan air. Dan harimau yang akan menerkam dia kehilangan jejak. Tapi si rusa itu tetap dapat bertahan. Kenapa? Karena dia bisa bernafas, hidungnya muncul dari air. Saya percaya saudara, apa yang sedang menjadi hal-hal yang mengintimidasi saudara, yang mengancam saudara, yang membuat saudara menjadi takut dan gelisah. Waktu saudara ada dalam hadirat Tuhan, waktu engkau menenggelamkan dirimu di dalam hadirat Tuhan, saudara akan tetap bisa menikmati perlindungan, saudara tetap bisa menikmati ketenangan, dimulai dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya percaya huruf yang pertama H kita sudah perhatikan. Sekarang kita lihat huruf yang kedua A. Antusias, semangat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya tadinya rajin tapi perlu dijaga, jangan sampai kendor, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dunia ini cuma ada dua penguasa loh, Tuhan dan iblis. Sekarang tergantung siapa yang kita layani. Kalau saudara nggak melayani Tuhan, lalu saudara melayani siapa? Semangat dan antusias, orang yang punya semangat dan antusias bukan tidak punya masalah. Ya, saya ulang sekali lagi. Orang yang punya antusias, gairah, semangat bukan orang yang tidak punya masalah. Satu hari ada seorang bapak, dia orangnya optimis, punya semangat yang tinggi, orangnya bergairah, antusiasnya tinggi. Tapi dia mengalami masalah. Ya, dia mengalami masalah. Yaitu masalah pekerjaan. Satu hari dia berjalan kaki, sambil berjalan kaki, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Lalu dia berhenti dan melihat apa yang mengganggu perjalanannya, yang menyentuh kakinya. Dia ambil ternyata sebuah koin, uang logam yang sudah penyok. Dia lihat, iseng-iseng, siapa tahu masih bisa ditukarkan di bank. Dia pergi ke bank dan dia coba menukarkan uang yang ditemukan di jalan. Dan orang bank bilang, wah nggak bisa pak, ini uang udah nggak laku pak, wah ini udah uang kuno pak, udah tuh penyok lagi pak. Di bank nggak bisa terima, tapi bapak coba hubungi kolektor uang kuno, mungkin bisa laku di sana. Lalu dia pergi ke kolektor uang kuno dan dia menawarkan, dan orang di sana bilang, wah bolehlah kami beli. Akhirnya disepakati dibelilah uang itu 500.000
rupiah. Nah, lumayan 500.000, lalu dia berpikir untuk apa ya uang ini? Lalu karena dia sayang sama istrinya, dia rindu untuk membuatkan lemari, buat lemari pakaian, lemari baju buat istrinya. Kebetulan dia bisa mengerjakan kayu dan dia pergi ke sebuah tempat dan uang 500.000 dia belikan beberapa lembar kayu. Dia pikullah kayu itu menuju rumahnya. Di tengah jalan dia melewati sebuah bengkel membuat lemari. Lalu dia melihat sebuah lemari yang bagus. Dia berpikir, wah bagus sekali ya lemari itu. Lalu dia iseng-iseng bertanya sambil dia membawa kayunya. Dia tanya lemari itu, Pak ini lemarinya gimana Pak? Belum ada yang beli Pak? Oh belum. Berapa Pak kalau dijual Pak? 2 juta. Oh gitu Pak 2 juta, tapi saya belum bawa duit Pak. Bengkel pembuat lemari bilang, nggak apa-apa, tukar aja sama kayu itu, ya kan? Oh sungguh Pak? Iya nggak apa-apa. Rupanya bengkel kayu itu mengerti tentang kayu dan dia melihat kayu itu bagus, urat kayunya itu bagus dan dia tidak keberatan untuk menukar kayu itu dengan lemari. Wah sekarang saya bawanya gimana? Oh nggak apa-apa, pinjam aja gerobak, ya kan rumah Bapak nggak terlalu jauh. Lalu lemari itu dinaikkan di atas gerobak dan dia dorong menuju rumahnya. Dibeli menjadi 2 juta. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, dia lewat sebuah rumah dan ada ibu-ibu yang lagi berdiri di depan rumah dan tertarik dengan lemari yang lagi didorong oleh bapak ini. Pak, lemarinya dijual Pak. Ya enggak Bu, enggak dijual Bu. Tapi kalau ibu mau 10 juta sih saya lepas Bu. Akhirnya dibelilah, ibu itu menawar 10 juta lalu bapak ini bilang, enggak Bu 10 juta enggak saya lepas, kalau 15 juta ya apa boleh buat saya lepas lah. Dan akhirnya dibelilah lemari itu 15 juta. Bapak ini membawa uang 15 juta. Saking senangnya nggak pakai dihitung, dia masukkan ke kantong dan dia buru-buru pulang ke rumahnya. Di depan rumahnya dia merasa bener nggak ya 15 juta. Lalu uang itu dia keluarkan dan dia hitung. Nah sementara dia menghitung ada orang jahat yang lagi melihat uangnya. Lalu orang jahat itu merampas uang 15 juta dan istrinya lihat dari dalam rumah melihat sesuatu. Dan istri bilang, loh Pak, tadi apa yang dirampas dari kamu? Tadi aku lihat ada orang jahat. Oh enggak apa-apa, itu cuma sepotong uang koin kuno yang aku temukan di jalan. Saudara bisa tangkap cerita ini? Saudara kasih Tuhan, kita perlu sadar. Kalau hari ini saudara sedang kehilangan sesuatu, hari ini mungkin kau baru ditipu orang, hari ini sepertinya ada sesuatu yang hilang dari hidupmu, sadari kita datang gak bawa apa-apa dan kalau itu diizinkan hilang, tetaplah percaya Tuhan sanggup menggantikan lebih daripada apa yang hilang dari hidupmu. Tetap miliki antusias, tetap miliki gairah, tetap miliki semangat. Jangan biarkan jangan izinkan masalah membuat saudara menjadi kehilangan antusias. Tetap bergairah di dalam Tuhan, termasuk saudara kasih Tuhan di dalam melayani Tuhan. Tetap miliki roh yang menyala-nyala. Karena saya percaya di balik semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana yang lebih indah daripada apa yang sedang saudara dan saya rencanakan. Ya, jadi dari sini kita lihat bahwa orang yang punya antusias, optimisme yang tinggi bukan artinya nggak ada masalah. Ada masalah, cuma respon dia ketika masalah itu terjadi berbeda. Sudut pandang dia terhadap masalah itu berbeda dan itu yang akan membuat dia tidak pernah kerajinannya menjadi kendor. Dia tetap kuat dan bergairah karena dia tahu di balik masalah ada rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Huruf H, A karena huruf T, ya. Sebelum huruf T saya tertarik ada 2 ayat dari Amsal. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan yang seringkali kalau khotbah sepertinya mendorong orang untuk selalu bersyukur, terlihat sepertinya saya ini nggak punya masalah.
Ya Pak Pendeta kan nggak ada masalah. Saya kan orang bisnis Pak, saya kan karyawan Pak, saya kan begini Pak, saya kan... Saudaraku kasih Tuhan yang namanya manusia. Semua punya masalah. Cuma bagaimana kita menyikapi tentang masalah yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau semangatnya yang patah, kita nggak punya lagi pengharapan. Lalu siapa yang menguatkan kita? Sangat karenanya itu, jaga hati kita tetap gembira, tetap bersuka cita. Karena itu yang akan membuat saudara selalu berseri-seri. 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Ya, saudaraku, jadi saya dorong begini. Kalau saudara bercermin setiap hari pasti kita bercermin. Ya, jangan cuma melihat wajah kita. Katakan kepada orang yang dicermin itu, engkau diurapi Tuhan, Tuhan menyertaimu, hidupmu diberkati Tuhan. Katakan sesuatu. Tanpa sadar seringkali kita mengutuki diri kita sendiri. Aku orang bodoh, aku gak bisa apa-apa, aku memang nasibku jelek. Seringkali tanpa sadar kita mengutuki diri kita sendiri. Pagi hari ini katakan yang positif tentang diri saudara. Karena saudara adalah biji mata Allah yang diciptakan dahsyat dan luar biasa. Haleluya saudara. Tetap miliki satu optimisme yang tinggi. Yang ketiga, huruf H, A, T. Taat dan tulus. Yesaya 11:19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Ya, hati yang keras itu degil, bandel. Bahasa Ibraninya auban, susah dikasih tahu, ya saudaraku, susah dinasehatin, ya. Dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Bukan cuma sekedar taat, tapi setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi dari ayat ini Tuhan dengan senang dan sukacita memberikan kesempatan kepada kita untuk mentaati. Dan Dia Tuhan yang akan memberikan kepada kita adalah penyertaannya yang sempurna atas kita. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kekristenan ini saudaraku, kata taat itu tidak bisa dipisahkan dengan iman dan percaya. Orang tidak akan mungkin bisa mentaati sebuah perintah kalau dia tidak menaruh percaya kepada yang memberi perintah. Ya, apalagi sekarang zaman medsos ini banyak berita, informasi yang hoax, sehingga saudara kadang-kadang mengabaikan sesuatu. Itu paling hoax, itu bohong, itu berita lama, ya saudaraku. Nah, dalam hal kita mendengar firman Tuhan, saudara tidak akan bisa mentaati kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya satu hal yang apa dikatakan dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal 13:13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Tadi dalam ibadah yang pertama saya sampaikan tentang kebebasan. Hidup manusia ini diberi kebebasan. Saudara bebas mau melakukan firman atau tidak melakukan firman. Ya saudaraku, mau percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan orang yang sudah percaya Tuhan, yang sudah tinggal di dalam Tuhan pun bisa tinggalkan Tuhan dengan alasan pernikahan dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan ia akan menanggung akibatnya. Hidup ini bebas, ya. Jadi saudaraku, ada satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang perlu saudara jaga hati-hati adalah free will, kehendak bebas. Saudara bisa pilih sesuatu sesuai firman atau saudara bisa melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh firman. Tetapi semua ada konsekuensinya.
Kalau hari ini saudara rasanya sudah terlalu jauh tinggalkan Tuhan. Hari ini mungkin saudara ditegur oleh firman Tuhan. Hari ini mungkin saudara merasa ada satu dosa yang mengikat saudara. Jangan tunda besok, karena besok bisa saja terlambat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Bereskan hari ini, ayo tinggalkan dosa, mendekat kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara akan melihat apa yang Tuhan janjikan akan Tuhan mampu genapkan dalam hidup setiap kita. 14 ayat 14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Iblis itu seperti orang yang sedang menangkap dengan jerat-jeratnya. Dan waktu terjerat seringkali orang sulit untuk melepaskan jeratan. Tapi pagi hari ini saya mau katakan Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari segala jerat-jerat maut. Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah. Kita disuruh memperhatikan. Ya, perhatikanlah artinya ada satu hal yang penting. Ya saudaraku, kalau sebuah papan pengumuman ada tulis perhatian, itu artinya kita jangan cuma sekedar membaca, perlu menyimak. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Ketulusan itu saudaraku, saya percaya orang yang tulus itu tidak mengharap pamrih. Kalau dia nolong orang, dia tidak berharap dapat balasan. Kalau orang yang tulus, dia sudah tolong orang, dibalasnya buruk atau air susu dibalas dengan air tuba, dia berkata, bagian saya cuma menolong, ya, dan sebagainya. Karena dia tahu balasan datang daripada Tuhan. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Bapak Ibu, di dalam dunia sekarang ini banyak orang bilang begini, Pak, sekarang ini lapangan pekerjaan makin susah, Pak. Saya mau katakan, saya sudah banyak ketemu dengan pengusaha yang sudah tua. Dia bilang begini, sebenarnya Om ini sudah maunya ya santailah. Ya, bukan gak kerja, ya kerja ngawasin saja. Tapi anak-anak Om gak ada yang mau melanjutkan pekerjaan. Sedangkan sekarang susah mencari orang yang jujur. Susah mencari orang yang bisa dipercaya. Jadi dengan kata lain, lapangan pekerjaan untuk orang yang jujur masih terbuka selebar-lebarnya. Yang percaya bisa katakan amin. Haleluya saudaraku. Jadi kalau saudara bilang sekarang cari kerja susah, saya mau katakan orang yang jujur itu masih terbuka pintu kesempatan. Bahkan kalau orang yang jujur itu difitnah oleh teman satu kantornya, lalu bosnya kena masukan yang salah, lalu diberhentikan, dipecat. Saya yakin ada banyak perusahaan yang siap menerima orang jujur ini. Amin saudaraku. Jadi saya percaya ini satu hal yang perlu untuk kita perhatikan dari kecil makanya. Ya, kalau bicara tentang tema kita bulan ini adalah nurturing, bagaimana kita mendidik. Saya katakan pada anak-anak saya, termasuk anak-anak yang Tuhan percayakan untuk saya pelihara. Karena saya memelihara beberapa anak yang lahir di luar nikah yang Tuhan titipkan pada saya selalu bilang begini, kalau kalian sampai bikin salah, jangan bohong, ngomong terus terang dan janji tidak akan lakukan lagi. Kalau kamu ngomong, kamu minta maaf dan mengakui kesalahan, papa nggak marah. Tapi kalau kamu bohong, lalu menyalahkan yang lain, lalu beralasan, berdalih, papa akan marah. Pendidikan, kenapa saudaraku? Karena kadang-kadang anak mau ngomong jujur dimarahin, ya lebih baik bohong. Tanpa sadar kita mendidik anak kita tidak jujur. Ya saudaraku, mari hari ini kita mau melihat bahwa kalau anak kita sekolahnya bagus, IP-nya 4, tapi dia tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki integritas, tidak memiliki nilai-nilai light itu, sulit bersaing di tengah dunia yang saat ini begitu keras persaingannya. Tapi kalau anak kita punya nilai plus, jujur, ya, punya dedikasi, dia punya
sikap yang nggak perlu disuruh, dia sudah mencari sendiri, dia mengerjakan sendiri, ya kan saudaraku, punya inisiatif, saudaraku kasih Tuhan. Kalau salah dia minta maaf, dia mengakui, lalu dia bisa bekerja sama dengan yang lain. Kerja sama ini sangat penting, karena banyak orang bisa sama-sama kerja tapi tidak bisa kerja sama. Ya, kalau dikasih tugas sendiri dia beres, dikumpulin teman berantem terus. Kalau saudara mendidik anak, percayalah, kenapa anak itu perlu disekolahkan, bisa berinteraksi dengan teman yang lain yang sifatnya berbeda-beda. Untuk apa? Melatih taat dan tulusnya dalam melakukan apa yang guru ajarkan kalau dalam hal sekolah. Kita lihat sekarang yang terakhir. Haus, ya. A, antusias. T, taat dan tulus. Intim. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, perhatikan, bila ia berseru, bila kita berdoa, ketika kita berteriak kepada Tuhan, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia, bukan dalam keadaan baik, dalam kesesakan. Ya, ada janji Tuhan, dia menyertai kita dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, ayat ini paket komplit. Ya, diselamatkan ia, disertai ia, dipanjangkan umurnya ia, saudaraku, ya, diberkati ia, dibentengi ia. Jadi kalau saya lihat ayat ini adalah paket komplit, lengkap, saudaraku. Jadi artinya sepanjang hidup kita tetap dipelihara, dibentengi, dijaga, tapi sampai meninggal pun kita tetap mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau apa? Kalau kita intim dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, istilah intim itu istilah orang dewasa. Anak kecil tidak ngerti intim. Apa itu mah? Intim mah? Ya makanan apa itu mah? Anak kecil tidak mengerti tentang intim. Ya saudaraku, karenanya kalau saudara mau intim dengan Tuhan, dibutuhkan makin dewasa di dalam Tuhan untuk kita bisa menerjemahkan pengertian tentang intim dengan Tuhan. Ya, saya mau katakan Tuhan itu selalu ingin dekat dengan kita. Karenanya saya bersyukur saya boleh ketemu dengan saudara-saudara yang berani ibadah onsite. Ya, memang tidak bisa tergantikan dengan online kecuali ada hal-hal tertentu. Mungkin karena faktor usia atau sakit atau apa, atau peraturan pemerintah yang melarang misalnya. Tapi kalau pemerintah mengizinkan, usia memungkinkan, saudara tidak ada sakit, kenapa kita tidak pilih ibadah onsite? Saya membayangkan gini, saudara punya anak di luar kota, anak saudara nggak pernah datang kepada kita, orang tuanya. Enggak mah, Pak, yang penting sekarang kan sudah canggih mah, bisa video call. Betul saudaraku, video call bisa melihat wajahnya, bisa menyaksikan dia tersenyum, bisa mendengarkan suaranya. Tetapi sangat berbeda ketika anak itu meninggalkan kotanya dan datang ke tempat papa mamanya untuk ketemu langsung. Itu satu hal yang tidak bisa tergantikan. Jadi kalau saudara mau intim dengan Tuhan, ayo saudaraku, makin mendekat kepada Tuhan sepanjang segala sesuatunya memungkinkan. Artinya peraturan pemerintah memungkinkan, usia dan saudara dalam keadaan sehat. Ya, saudaraku, ini yang saya perhatikan. Orang intim itu sangat memiliki kepekaan. Saya berikan satu contoh sederhana. Kalau di rumah saudara, orang-orang di rumah saudara mungkin ada 10 orang. Ada papa, mama, ada anak nomor 1, dan nomor 2, ada keponakan, ada ipar, ada berapa orang lah. Kalau intim saudaraku, tanpa melihat orangnya saudara bisa tahu. Contoh, di kamar mandi lagi ada yang mandi. Saudara nggak perlu lihat orangnya, saudara bisa, oh yang mandi ini, gitu saudaraku. Ya, kenapa? Karena kita intim itu mendengar. Ya,
Kalau pakai shower apalagi kalau pakai gayung, ya kan? Jadi cara menggayung air itu saja sudah kelihatan, ya. Atau ada orang jalan, saudara di kamar, tok 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 jalan, saudara, oh ini langkahnya papa, oh ini langkahnya mama, kenapa? Karena intim, saudaraku, ya kan? Bisa tahu, nggak usah begitu. Saudara terima WA. Dari gaya bahasa menulis WA itu, dari cara menyingkat kata-kata, saudara bisa tahu ini yang ngirim siapa. Saya ketemu banyak orang yang nyingkat seenaknya, dia nyingkat sampai saya nggak apa maksudnya, ini nggak umum. Kalau misalnya dengan di GN kan umum, saudaraku. Waktu WKT gitu umum, ya kan. Ini seringkali dia dari cara bahasa itu kita bisa tahu. Begitu juga dengan keadaan yang terjadi di hidup kita. Saudara bisa tahu, oh Tuhan lagi gak suka, Tuhan mau begini, oh Tuhan mau itu satu keintiman yang membuat saudara bisa tetap hidup di dalam penyertaan dan bimbingan serta tuntunan Tuhan. Tuhan betul tidak bisa dilihat. Sama seperti angin betul tidak bisa saudara bisa lihat angin. Tapi saudara bisa tahu angin itu ada dari apa? Hembusan yang menerpa kulit saudara, lihat daun-daun yang bergoyang. Keintiman itu juga seperti itu. Meskipun saudara nggak bisa Tuhan lihat Tuhan secara langsung, tetapi hal-hal seperti itu akan bisa membuat kita tetap melihat kehadiran Tuhan. Kita lihat dulu yang selanjutnya. Jadi hati, ya saya singkat supaya memudahkan saudara untuk mengingat, ya haus, antusias, taat atau tulus, dan intim. Kalau saudara menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan, Amsal 4 ayat 23, ya harus kita memiliki rasa haus dan lapar, memiliki antusias atau satu gairah dan semangat, taat tulus dan intim di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ada sebuah penyelidikan yang menyelidiki apa kunci kebahagiaan manusia. Ternyata penyelidikan itu mengatakan bahwa manusia itu bisa bahagia atau tidak tergantung kualitas hubungan. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan pasangan kita. Apakah itu suami, apakah itu istri, atau kualitas hubungan kita dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita, atau di tengah pelayanan, atau di kantor, dimanapun juga. Karenanya mari hari ini, kalau saudara mau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus dengan waspada? Karena panas si iblis sangat mencari sasaran, dan sasaran tembaknya adalah hati saudara dan saya. Karenanya kalau saudara melihat kelengkapan senjata Allah, di sana ada berbaju zirah, ada perisai. Artinya ada banyak hal-hal yang perlu kita lindungi. Kalau mungkin hari ini engkau sedang datang kepada Tuhan, hatimu sepertinya terluka mungkin oleh perkataan orang lain, oleh suamimu, oleh istrimu, oleh orang tuamu, atau mungkin oleh temanmu, atau mungkin orang-orang yang dimana engkau mengalami satu hal dimana hatimu terluka. Pagi hari ini, jangan pernah kau biarkan luka hatimu makin lama, makin dalam, makin parah. Tapi datang kepada Tuhan karena Dia sanggup membalut setiap luka hatimu. Mungkin hatimu hari-hari ini mengalami kekecewaan. Kau mungkin kecewa karena keadaan, karena situasi, atau mungkin saudara kecewa dengan Tuhan. Tapi saya mau ingatkan, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Jadi hari ini iblis sangat tahu. Dengar saudaraku, iblis sangat tahu dia tidak mungkin bisa memisahkan saudara dari Tuhan, kecuali saudara izinkan kekecewaan menguasai hati saudara. Karena itu jagalah hati saudara dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara. Saudara bawa hati saudara kepada Tuhan. Tuhan,
Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir dalam ruangan ini. Kami perlu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karenanya Tuhan, tolong setiap daripada jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami luka di hatinya, yang hatinya terpecah-pecah, yang hatinya tidak lagi menyatu antara pasangannya. Karenanya biarlah saat ini segala roh pemecah belah, kami menghardik Engkau keluar dari hidup setiap kami, keluar daripada hati kami dalam nama Yesus. Biarlah kasih daripada Tuhan yang melampaui segala akal menyatukan kembali, membuat hati kami menjadi baru kembali. Sehingga waktu hati kami dipulihkan, sungguh Tuhan menemukan alasan untuk memakai, memberkati, dan mempromosikan kami menjadi lebih indah di pemandangan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan kita persiapkan perjamuan kudus kita. Yang menjadi tempat jawaban hanya Kau, tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tercurah bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan, sementara kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita, biarlah akhir lagu tadi merupakan satu ungkapan kita bahwa selalu kita mau mencintai Tuhan. Keadaan tidak akan memisahkan kita daripada kasih karunia Tuhan. Situasi yang tidak menyenangkan tidak akan membuat kita undur daripada Tuhan. Bahkan di tengah keadaan apapun, kita tetap menjaga hati kita, selalu bersyukur, kita selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana lebih indah daripada rencana kita. Percayakah saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Waktu Tuhan perintahkan kepada Yosua dan berjanji, Tuhan katakan kepada Yosua, setiap tanah yang kau injak kuberikan kepadamu. Janji Tuhan begitu luar biasa, tapi 4 kali Tuhan ingatkan di dalam kitab Yosua, tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa?
Artinya dalam kita meraih janji Tuhan, meraih apa yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya, dibutuhkan kita untuk menjaga hati kita tetap kuat, tidak kecut dan tawar hati. Pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil cawan dan setelah mengucap syukur atasnya dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Kristus. Membuat kami boleh semakin kecil dan Kristus semakin besar dalam hidup kami. Sehingga waktu kami mengalami tekanan dan masalah, kami dimampukan untuk menjaga hati kami selalu bersyukur dan percaya. Karena lewat itu semua kami akan melihat jalan keluar solusi yang terbaik yang Tuhan siapkan atas hidup setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat-sangat baik buat kami Tuhan. Hari ini firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Bapa. Kau pakai lebih lagi. Berkati pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu hari ini. Berkati mereka. Segala usaha pekerjaan mereka dibukakan pintu surga turun atas mereka. Diberkati mereka Tuhan. Campur tangan-Mu, kekuatan Allah turun mengalir untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka tetap semangat sukacita Tuhan. Biarlah mereka boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Setiap keluarga mempunyai mesbah-mesbah keluarga. Sehingga mereka boleh kuat di dalam Engkau. Tuhan dalam masa pandemi ini, biarlah mereka boleh melihat Engkau, bahwa Engkau turut ambil bagian dan campur tangan Bapa. Terima kasih untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu, diberkati mereka. Juga Tuhan, para orang tua, berikan hikmat untuk menjadi mentor-mentor mereka. Kami percaya, anak-anak sekolah dari online darling Tuhan, urapi setiap para orang tua. Biarlah mereka dengan sabar untuk membimbing putra-putri mereka untuk dalam masa belajar. Sehingga anak-anak tidak stres Tuhan. Kami percaya Kau memberkati mereka hari ini. Dan juga Kau memberkati Tuhan seluruh gembala-gembala yang ada. Satelit cabang-cabang yang ada. Hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat. Berkati Tuhan setiap gembala-gembala satelit yang ada dalam melayani Tuhan. Beri kekuatan, berikan hikmat untuk melayani jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih Allah terus menaungi Tuhan untuk gembala-gembala satelit dan cabang-cabang yang ada. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk generasi-Mu Tuhan, yaitu Roket Tuhan, untuk dewasa muda. Tuhan Kau memberkati mereka, Kau melawat mereka. Biarlah mereka dipimpin oleh Engkau. Para mentor yang membimbing mereka Tuhan, berikan hikmat. Sehingga mereka tidak salah jalan, tapi mereka masuk dalam jalur-Mu Tuhan. Dan mereka boleh masuk dalam rencana-Mu yang besar. Akan menjadi pemimpin-pemimpin yang siap bertempur, yang berperang akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk generasi muda-Mu ini dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pulau Bali dan Indonesia. Shalom Indonesia dan Pulau Bali. Engkau memberkati Pulau Bali dan Indonesia. Kami percaya Engkau memulihkan Pulau Bali dan Indonesia. Kami percaya para pemimpin yang ada. Engkau memberkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi Widodo dan beserta wakilnya dan seluruh jajarannya. Engkau memberkati mereka untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Beri kekuatan. Biarlah mereka boleh bekerja sama satu sama lain. Kami percaya Kau memberkati Tuhan untuk Pulau Bali dan Indonesia. Kau memberkati, memulihkan juga kesehatan ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja. Juga sakit penyakit pandemi ini Tuhan akan berhenti tahir dalam nama Yesus. Biarlah Engkau bekerja. Segala kuasa di udara, kuasa kegelapan, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja. Campur tangan-Mu semakin menurun Tuhan. Biarlah polisi, pecalang, semua boleh bekerja sama untuk memberi protokol 3M untuk masyarakat.
Kami percaya, biarlah mereka mengikutinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk Pulau Bali dan Indonesia dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, ada satu terobosan yang baru dan Engkau akan mengerjakan. Dan kuasa-Mu yang bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Shalom, shalom. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan ibadah ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami tetap percaya ibadah ini akan berakhir, tetapi penyertaan-Mu atas kami tidak akan pernah berakhir. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Seluruh jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang melimpah, dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan karunia untuk menikmati setiap berkat, diberikan hikmat untuk mengelola berkat dan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Yang hidupmu sudah diberkati, rindu jadi berkat untuk kota ini, katakan amin. Tuhan memberkati.